Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini saya lagi ngetes ini ya. Soalnya encoder saya tidak ada ya kalau di OBS Studio ya. Bahkan saya cek di sini semuanya X264 harusnya. Di sini saya ceknya AMD Radeon setting ya. Ternyata aku udah masukin ya. Tetapi kalian lihat di sini di pojok sebelah kanan ini namanya CPU usage. Tetapi di sininya FPS-nya tetap FPS-nya atau frame rate per second-nya. Ini saya tidak tahu gimana cara atasinya. Bisa kalian lihat di sini aku kasih tahu kalian ini AMD Radeon setting. Ini dia di global settingnya. Nah, di sini kan untuk ini kita aplikasi AMD-nya. Saya pakai AMD Radeon, kita bisa cek device manager kita. Lumayan sih, masih smooth kalau rekam di OBS, tapi jangan direkam game. Nanti kalau direkam game itu namanya encodingnya tidak bisa untuk di game. Coba kita lihat. Aku pakai SSD, teman-teman. Saya ini ada AMD Radeon R7. Nah, saya menggunakan di tahun 2018 semenjak beli laptop yang satu ini. Ini mereknya HP ya. Mereknya HP atau HP. Nah, di sini ada banyak jenis ya. Ada AMD Radeon. Kalau prosesornya saya pakainya AMD A12 ya. Kalau yang terbaru sih kayaknya AMD Ryzen deh. Kayaknya Ryzen berapa ya? Tipe berapa ya? Nah, AMD Ryzen itu prosesor untuk yang di desktop ya. Kebetulan nanti ke depan setelah rumah saya sudah selesai, saya akan saya akan berencana untuk menggantikan laptop menjadi komputer yang gaming supaya bisa live streaming gitu loh. Soalnya kalau di OBS, nah ini AMD Ryzen, gila, ini bisa buat di komputer spek yang paling tinggi. Kebetulan saya pakai Windows 10 ya teman-teman ya, bukan Windows 11, karena kalau pakai Windows 11 itu nge-lag-nya sumpah. Karena belum stabil seperti Windows 10 Windows 10 ataupun Windows 8 dan Windows 7. Jadi di sini teman-teman aku mau kasihkan contoh ke kalian, dan aku mengetes ternyata kalau aku runningnya di desktop ternyata masih berfungsi, FPS-nya tidak ngedrop teman-teman, tuh tetap 60 FPS. Tadi pagi saya cek, ternyata kalau aku cek tetap aja turun FPS-nya jadi 40 atau 50 atau sekitaran. Nah, jadi teman-teman aku saranin nih, buka aplikasi Radeon setting, kita klik di sini OBS Studio atau OBS 64. Kalau OBS Studio kalian 32 bit ya 32 bit. Kalau OBS kalian 64 bit kebetulan komputer saya 64 bit nih. Kalian bisa cek di sistemnya di sini. Nah, di sini kan di Windows 10 ini saya pakainya versi 21H2 ya teman-teman ya. Jadi barusan saya update kemarin ini saya update dari versi 16.07 ya. Jadi ini apa namanya? Saya lupa namanya. Saya juga lupa mau ngomong apa. Ya udah nggak apa-apa. Jadi di sini kita ada, nah di sini kan saya jalaninnya 64 bit. Nah, beda sama 32 bit. Jadi Windows 10 ini saya jalanin yang 64 bit, maka saya install yang 64 bit ya. Jadi OBS-nya juga saya install yang 64 sesuai dengan ada di sistemnya ini. Nah, 64 bit. Aplikasi ini Easy Worship mana ya tadi ya? Nah, ini Easy Worship ini bukan 64 bit, tapi aku jalannya 32 bit. Nggak tahu kenapa. Versi ini bisa dijalanin di Windows 7 dan Windows 8 dan 8.1 ya. Kalau kamu jalanin Easy Worship 2009 di Windows 10, kalian harus crack dulu. Nah, nih, kebetulan saya sudah crack ya. Ini kebetulan pakai aplikasi yang dari Windows 7 ya teman-teman. Artinya penulisnya Easy Worship 2007 lah. Nah, itu Easy Worship 2009 saya pakainya. Itu karena aplikasi yang kebutuhan ibadah. Nah, di sini kan OBS ya, OBS 64 ini saya rekam nih pakai OBS nih. FPS-nya tetap stabil 60 FPS ya, tetap ya. Karena itu kebutuhan rekaman buat syuting apa tutorial apa kebutuhan konten. Nah, ini dia. Anti-sopik dan Filmic aku ini tingkatin jadi 16. Jadi jangan sampai PC
atau laptop kita ke restart sendiri, nanti malah aneh. Ini kita enhance, ini standar. Ini kan ada 3 pilihan nih di AMD Radeon setting ini, kita maximize dulu. Nah, di sini ada berapa macam di sini untuk AMD untuk support di laptop aku. Aku kan pakainya Radeon R7 soalnya, bukan RX 6900 yang terbaru, XT ya, itu graphic card-nya. Nah, ini profile graphics-nya nih. Oh, tidak ada. Oh, ini. Kita beralih ke sistem. Saya juga tidak tahu gimana sih, karena encodernya tidak muncul di OBS. Harusnya AMD itu harusnya muncul di OBS, ternyata tidak muncul di OBS. Ternyata aku udah install Powergreen, tetap aja tidak muncul. So, mohon bantuannya ya teman-teman ya. Saya tidak tahu, kalau kalian menggunakan OBS, pasti kalian tahu yang namanya encoder. Kalau ini kan CPU-nya 37, jadi aku pengennya CPU-nya itu harus rendah, nggak boleh setinggi 33%, jangan. Aku harus stabilkan, jadi berapa persen aku juga lupa. Nah, aku pakai 60 fps untungnya. Waduh, puji. Aku juga seneng nih. Nah, ini hardware-nya adalah AMD Radeon R7 Graphics sesuai yang ada di device manager. Nah, ini untuk untuk disk drive-nya sendiri saya menggunakan SSD. Dulunya pakai HDD atau hard disk biasa, sekarang menggunakan SSD. Kebetulan aku akan kapan-kapan aku akan menggabungkan SSD dan hard disk biasa. Atau mau tambahin external hard disk juga boleh ya. Kalau misalnya buat nyimpan game segala macam, aku taruhnya di sini. Atau kalian harus yang tahu namanya hard disk biasa ya, atau external hard disk ya. Aku mau taruh external hard disk di laptop ya, misalnya kalau jalan ya. Aku bakal munculin fotonya dulu ya. Oke, sip. Oke, aku bakal kecilin dulu ini. Aku juga ini. Jadi menggunakan baterai ya teman-teman ya. Aku bakal taruh di sini. Nah, ini lebih bagus. Nah, ini teman-teman, ini adalah hard disk, external hard disk. Jadi kita bakal, ada kabel di sini. Maaf. Dan di sini kita bakal nyambungin external hard disk ini ke laptop. Misalnya mau nyimpen data yang file-file yang ukuran besar, bisa simpan di sini. Ini kita nyambungkan ke USB di laptop ya. Jadi misalnya bunyi kalau Windows 10 itu hardware-nya terkoneksi sendiri ya, ini dia. Nah, ini jalan. Kalau kita sudah selesai nyimpan ke sini, ke hard disk eksternal, kita copot. Nah, munculkan di sebelah sini. Nah, muncul sebelah sini. Namanya setting up a new device, tapi jangan dulu deh, karena ini menggunakan hard disk eksternal ya. Nah, di dalamnya ini aku menggunakan solid state drive atau SSD teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, sebab SSD itu paling aman untuk ukuran filenya paling kecil dibanding HDD. Tapi waktu bootingnya lebih cepat dibanding hard disk biasa, karena hard disk biasa itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Pagi kita lagi install Windows, apalagi upgrade Windows, itu bakal lama banget. Itu bisa mengambil waktu berapa jam. Tapi kalau untuk menggunakan SSD ini atau solid state drive ini, kita bisa bersabar dalam waktu yang singkat, dan juga tidak perlu lagi yang namanya menggunakan HDD, kecuali kalau kamu ada keperluan, kamu bisa gabungkan dengan hard disk eksternal atau HDD. Ini hard disk ini buat laptop bisa, atau di desktop. Kalau di desktop itu hard disknya besar ya, kayak merek apa sih merek hard disk yang di yang di desktop itu ya. Nah, itu saya digital saya lihat macam-macam. Nah, itu hard disk yang ada di laptop, atau di desktop. Kebetulan saya menggunakan Windows 10 ya teman-teman untuk operating systemnya, jadi saya kebetulan pakai Windows 10. Nah, close ini. Kalau streaming itu bisa, semuanya bisa. Kalau pakai H264 juga boleh. Nih, di setting, kita buka setting di OBS Studio. Nah, kebetulan di stream ini tuh kan, jadi ngacar kan, aku punya OBS kan, jadi aku pakai AMD setting nih.
Nih, Radeon software versionnya. Nih, core clock-nya berapa, sistem memorinya berapa, CPU top-nya berapa. Memory size-nya 512 MB. Kalau di saya itu gigabyte ya. Itu kalau di SSD aku pakainya Midas Force ya. Merek Midas Force 512 GB SSD ya teman-teman ya. Bisa menyimpan file-file kecil apapun yang kalian inginkan. Oke, sini ada bagian port. Aku pakai kali untuk X264. Nah, ini encoder biasa ya. Nah, untuk yang streaming. Bitrate controlnya CBR ya. Nah, aku juga pakai CBR. Untuk bitrate-nya kita tambahkan sedikit, jadi 3350 kilobyte per second kita apply, dan ternyata masih sama aja ya, tapi tidak apa-apa. Dan ini juga ya, laptop saya juga, laptopnya ini dari 2018 loh teman-teman. Laptop saya ini dari 2018, emang dari operating system yang saya pakai itu ya Windows 10 teman-teman. Kebetulan saya coba Windows 11, tetapi karena belum stabil Windows 11-nya, jadi pakai downgrade ke Windows 10. Turun downgrade versionnya ke Windows 10. Jadi emang kayak gitu kan, jadi ngacer kan, aku punya OBS Studio. Jadi ngacer banget tuh. Jangan, apalagi kalau main game misalnya Minecraft gitu kan, macam-macam. Kalau misalnya pakai H264 itu bisa macam-macam guys. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay, no problem at all ya. Meskipun 37 CPU usage-nya atau penggunaan CPU-nya paling tinggi, itu bisa menyebabkan BSOD atau Blue Screen of Death. Nah, bisa klik di sini. Jangan ditekankan BSOD. Nah, BSOD atau alias Blue Screen of Death ya. Blue Screen of Death. Nah, itu komputer kalian itu kalau misalnya penuh dengan masalah kayak virus, malware, itu bisa aja bikin BSOD itu laptop kamu itu. Atau semua Windows lah. Ya, semua Windows aja kayak begitu-gitu aja. Nah, bisa kalian tahu Blue Screen of Death itu saya juga pernah ngalami waktu pakai Windows 10 versi 21.1. Tapi kali ini saya pakainya 21.2 nih. Di Blue Screen of Death. Nah, bisa kalian tahu, kalian bisa cek tulisan di tengah ini. Nah, Blue Screen of Death. Saya mau kasih tahu beberapa hal pada kalian semua bahwa saya menggunakan Windows 10 dan bukannya Windows 11. Tapi saya tidak tahu gimana cara download download, tapi munculin AMD di encoder OBS, tapi ternyata nggak muncul. Ya udah, ini bantuan buat kalian ya. Jadi tolong kasih tahu, komentar di bawah kalau ada yang tahu apakah Radeon R7 itu bisa atau tidak bisa. Nah, kasih tahu di komentar di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang penggunaan X264 di OBS Studio. Jadi teman-teman yang mau pakai OBS silakan, oke. Dan tentunya Indonesia juga harus kuat karena sudah merdeka tanggal 17 Agustus kemarin. Jadi Indonesia harus bangkit dan pulih dari segala bencana yang ada dan juga dan segala apapun. Itu juga permasalahan-masalahan seperti ini tadi, komputer, ternyata komputer saya aman buat rekam OBS, jadi tidak apa-apa. Ya sudah, karena pakai AMD Radeon R7 saya tidak masalah rekam OBS. Mungkin sekian dulu ya, mohon maaf saya agak ngomong taruh cepat. Jadi sekian dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa kalian share, comment, like, dan subscribe channel aku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.